Halo, bertemu lagi dengan saya Maftuhatur Rohma dengan NIM 2306007110029. Di sini saya akan melanjutkan tugas video dari mata kuliah Jaringan Komputer, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Langsung saja kita saksikan berikut ini. Oke, langsung saja kita di sini akan melihat tugas yang ditugaskan oleh Bapak dosen, yakni membuat simulasi jaringan komputer yang terdiri dari NPC. Kemudian gunakan minimal 3 switch. Kemudian distribusikan PC ke 3 switch. Masing-masing switch terdapat minimal 1 PC yang terhubung. Kemudian pastikan semua PC dapat saling mengirim dan menerima data. Kemudian kita langsung saja ke aplikasi Cisco Packet. Nah, di sini aku udah nginputin 12 PC dan aku juga udah menginput IP masing-masing dari PC. Kita bisa melihatnya dengan klik. Nah, ini udah ada ya. Ini udah ada semua. Langsung saja di sini kita akan menghubungkan antara ke-12 PC ini dengan menggunakan 3 switch. Nah, kita di sini menginputkan switch-nya terlebih dahulu. Kita menggunakan MT, taruh sini. Sini. Nah, kemudian coba kita cek switch-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan port dalam PC ini, dalam switch ini. Sorry. Kita nonaktifkan dulu PC. Lanjut kita input. Di sini berhubung ada 4 PC, jadi kita menginput 4 portnya ya. Nah, sudah 4. Kemudian kita juga akan menambahkan 1 port untuk menghubungkan switch-nya dengan yang lain. Nah, kita aktifkan lagi, jangan lupa untuk mengaktifkan kembali ya. Selanjutnya, kita akan ke switch selanjutnya juga sama, lakukan hal yang sama dengan sebelumnya. Kita menambah PC, menambah port. Nah, karena di sini kita akan menghubungkan antara switch yang pertama dengan yang yang ketiga, nanti kita membutuhkan port lagi. Jadi kita menginputnya taruh sini. Kemudian ini yang untuk di ujungnya, bagian ujungnya. Kemudian jangan lupa untuk menyalakan lagi. Untuk yang ini juga sama aja. Kita matikan dulu. Kemudian kita input portnya 1, 2, 3, 4. Nah, sama juga ini untuk ujungnya, ujung sebelah sana. Nah, ini untuk ujung sebelah sananya lagi. Selesai. Nah, selesai kita input port. Selanjutnya kita akan menghubungkan masing-masing PC dengan menggunakan kabel straight, karena dengan menghubungkan device yang berbeda. Nah, sudah. Selanjutnya kita menghubungkan di switch yang kedua ya.
PC pada switch yang kedua. Sama juga menggunakan kabel straight through karena menghubungkan pada device yang berbeda. Nah, karena ini yang ujung tadi untuk menghubungkan pada switch yang lain, kita gunakan yang Ethernet yang kedua. Yang ketiga. Ini keempat. Sorry ya, salah barusan. Kita hubungkan. Nah, selanjutnya kita lakukan yang sama juga, hubungkan switch yang ketiga dengan PC-nya menggunakan kabel straight juga. Nah, semuanya sudah dihubungkan dengan kabel straight. Selanjutnya kita akan menghubungkan masing-masing dari ketiga switch ini ya, dengan menggunakan berhubung ini device-nya sama, jadi kita menggunakan kabel yang namanya crossover. Sini ke switch 1. Selanjutnya 9 ke. Nah, kita tunggu sampai masing-masing switch ini terhubung ya. Kalau tandanya masih orange seperti ini atau merah kemerahan, oranye kemerahan, kita tunggu sampai berwarna hijau. Nah, berhubung semuanya sudah hijau, berarti sudah saling terhubung ya antara masing-masing switch tadi dan juga antara masing-masing PC dengan switch juga. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan masing-masing, mencoba melakukan pengiriman dari masing-masing PC. Karena sebelumnya kita sudah menghubungkan masing-masing PC dengan menggunakan kabel cross dan strand tadi. Kita coba ya, kita ambil dari PC 0 ke PC 1 atau PC 1 ke PC 0 ya. Dan kita lihat simulasinya, bagaimana cara pengirimannya. Kita lihat, nah ternyata dari PC 0 itu langsung ke switch. Nah, dari switch ke PC 1. Begitu, kemudian akan dikembalikan lagi ke switch dan akan menuju kembali ke PC 0 atau PC yang pertama. Oke, di sini sudah menunjukkan bahwasanya dia sudah berhasil melakukan pengiriman paket. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ke switch yang lain, di switch PC yang ada di switch yang lain, misalnya dari PC 5 ke PC 6. Coba kita lakukan. Nah, di sini ada paket berwarna biru keabu-abuan. Coba bagaimana proses pengiriman paket tersebut? Kita lakukan simulasi, ternyata dari PC 5 ke menuju ke switch, kemudian dia melakukan broadcast ya ke semua PC, dia akan mencari alamat yang sesuai dengan paket yang dia tuju.
Nah, di sini dia masih belum sesuai, dia akan melakukan drop gitu ya, untuk mencari mana yang sesuai alamat yang dituju. Nah, selanjutnya, di sini dia akan kembali lagi ke PC 5 setelah menemukan yang alamat yang sesuai. Kemudian akan melakukan pengiriman melalui switch dan akan menuju ke PC yang tertuju, yakni PC yang kelima. Kemudian akan mengembalikan paketnya lagi melalui switch dan dia akan terkirim ke PC yang sebelumnya itu. Nah, di sini sudah menunjukkan sukses. Selanjutnya kita akan mencoba di switch yang ketiga. Kita mencoba melakukan pengiriman dari PC yang ke-12 menuju ke PC yang ke-9. Nah, coba kita lihat bagaimana proses pengirimannya tadi. Nah, ternyata dia langsung ke switch, kemudian melakukan broadcast ya, yakni mencari alamat mana yang akan paket yang dia tuju. Ini disilang berarti bukan ya. Kalau ini nggak disilang berarti sesuai. Berarti itu adalah PC yang dituju. Nah, dia akan melakukan broadcast ke yang lainnya dan akan melakukan drop ya. Nah, ternyata bukan, PC lainnya juga bukan. Nah, dia di sini dia akan kembali lagi kepada PC yang sebelumnya. Kemudian akan melewati melalui switch dan menuju ke PC yang dituju atau yang sesuai dengan alamatnya. Dia akan mengembalikan lagi melalui switch, kemudian, nah, kalau sudah seperti ini berarti kan sudah sukses ya, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan melakukan pengiriman dari dari beda switch, kan tadi masih dalam satu switch. Kemudian kita akan melakukan percobaan kepada PC dalam switch yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan mencoba pada PC yang lainnya. Misalnya kita mengambil dari PC yang ke-10 atau yang ke-11 ya, ini namanya PC 10 tapi yang ke-11. Kita akan mencoba menghubungkan dengan PC 3. Nah, coba kita lihat simulasi pengirimannya dari PC 10 ke switch, kemudian ke switch 1, kemudian dia langsung menuju ke PC yang dituju dan akan mengembalikan lagi melalui switch 0, kemudian ke switch 1 dan dia akan kembali lagi ke switch 2. Kemudian selanjutnya menuju pada PC sebelumnya. Nah, di sini sudah tertera tulisan successful, berarti sudah berhasil menghubungkan antara PC dengan switch yang berbeda atau di lain switch. Nah, begitu kita bisa mengetahui kemudahan dengan menggunakan 3 switch, karena dia itu bisa meminimalisir melakukan broadcast, jadi tidak menimbulkan apa sih namanya? Tidak menimbulkan. Nah, dari sini kita bisa tahu bagaimana kelebihan menggunakan 3 switch dibanding dengan menggunakan 1 switch saja. Karena dengan penggunaan 3 switch ini akan meminimalisir pengiriman broadcast ke semua PC. Sehingga jika broadcast itu harus dikirimkan kepada semua PC, itu akan menimbulkan nge-lag pada PC-nya dan nanti akan bingung untuk mencari mana yang sedang terjadi keeroran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.